menunjukkan kemuliaan seseorang menurut Imam Syafi'i. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadil fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasirul haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi washabihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ketika kita mau mengetahui tingkat kemuliaan seseorang, ya, tapi lebih tepatnya itu kalau kita mau mengukur kemuliaan diri kita itu sejauh mana. Nah, ini Imam Syafi'i sudah mengatakan dalam kitab Manaqib Asy-Syafi'i lil Baihaqi. Beliau sudah mengatakan ada 3 hal yang menunjukkan kemuliaan seseorang menurut beliau. Jadi kalau kita mau mengetahui tingkat kemuliaan apakah kita ini termasuk atau tergolong orang-orang yang mempunyai kemuliaan, nah, cek coba ada nggak nih hal 3 hal ini dalam diri kita. Bismillahirrahmanirrahim, dikatakan yaitu pada fasal yang pertama ya itu kitmanul faqri hatta yazunnun nasu min afatik annaka ghaniyun. Bahwasanya ciri orang yang mempunyai kemuliaan menurut Imam Syafi'i adalah kitmanul faqri, yaitu dapat menyembunyikan kefakiran dirinya, dapat menyembunyikan kemiskinan dirinya, hatta yadhunnan nasu, hingga prasangka orang-orang ya min afatika annaka ghaniyun, di sekelilingnya berprasangka bahwasanya orang tersebut adalah orang kaya, orang yang berkecukupan, padahal hakikatnya sebenarnya dia tidak kaya, dia itu kesusahan, ya kan? Tetapi dia itu pandai menutupi kefakirannya, ya, dengan cara tidak mengeluh, mungkin, kemudian juga tidak meminta ketika lagi susah. Ini penting nih. Jadi kalau kita mau mengetahui tingkatan apakah ada kemuliaan di diri kita, menurut Imam Syafi'i, coba kita cek. Kitmanul faqri, dapat menyembunyikan kefakiran di dirinya, sehingga orang-orang tidak mengetahui bahwasanya dirinya itu sedang kesusahan. Asik aja hidupnya gitu. Terlihat berkecukupan, terlihat mempunyai banyak harta. Di sini kan dikatakan annaka ghaniyun, seakan-akan kamu seperti orang kaya gitu. Jadi kalau orang lihat engkau, kamu kayaknya orang kaya nih, padahal enggak. Nah, itu adalah ciri pertama menurut Imam Syafi'i, yaitu pandai menutupi kefakiran dirinya. Kemudian yang kedua, wa kitmanul ghadabi. Yang kedua adalah pandai menyembunyikan kemarahan. Pandai menyembunyikan kemarahan ketika dihadapi dengan satu masalah. Ya, ekspresinya itu enggak meledak-ledak gitu. Pandai menutupinya. Hatta yadhunnan nasu annaka radin. Sampai manusia atau orang-orang beranggapan bahwasanya dia itu senang. Bukan senang, maksudnya ridho atas kondisi yang sedang dihadapi. Misalnya kita kan sering nih berinteraksi dengan teman, dengan keluarga, ya. Kalau misalnya kita sedang dihadapi satu kondisi, kita dikecewain, gitu kan, pasti kan kita sering tuh ngalamin posisi kayak gitu. Kalau kita dikecewain dalam hal apapun lah, itu kan pasti kita kecewa banget tuh, gondok banget, marah banget, gitu kan. Nah, tapi kalau orang yang dikatakan Imam Syafi'i mempunyai kemuliaan, ya, menunjukkan mempunyai kemuliaan,
dia itu pandai menutupi kedongkolannya, kemarahannya. Seakan-akan dia ridho, seakan-akan dia ikhlas aja gitu, ya nggak apa-apa deh, gitu. Padahal dia tuh menutupi, bukannya dia nggak kecewa, nggak marah gitu. Marah, sebel, marah, kecewa, tapi tidak tidak apa? Tidak diluapkan dengan apa? Dengan secara frontal, ya. Ditutupin kemarahannya. Ya, itu adalah yang kedua, ciri orang yang mempunyai kemuliaan menurut Imam Syafi'i. Wa kitmanul ghadabi, pandai menutupi kemarahan dirinya ketika dihadapi dengan satu peristiwa. Seakan-akan orang beranggapan bahwasanya dirinya itu ridho, nggak marah. Iya, dia nggak marah ya, udah dikecewain sama temennya, sama saudaranya, sama yang lain gitu. Padahal dia itu bukannya ridho, bukannya senang, nggak senang, tapi dipendam rasa marahnya, tidak diluapkan gitu loh. Nah, kemudian yang ketiga, wa kitmanus syiddati hatta yadhunna nasu annaka mutan'imun. Bahwasanya yang ketiga adalah dikatakan di sini pandai menutupi kesusahan dirinya. Ya, ketika dirinya sedang dihadapkan dengan kesulitan hidup tentunya ya. Menjalankan kehidupan sedang sulit nih misalnya. Nah, itu ditutupin oleh dia. Hatta yadhunnan nasu, sampai orang-orang nggak tahu kalau misalnya dia sedang kesusahan. Annaka mutan maimun, seakan-akan tuh dia sedang mendapat nikmat yang besar, yang banyak gitu. Nah, itu. Jadi yang ketiga adalah pandai menutupi kesusahan dirinya ketika dia itu dihadapi dengan satu kesulitan. Itu nggak dipublikasikan atau nggak disiarkan ke orang-orang. Ini justru kalau kita melihat ya, berkaca dengan zaman sekarang, orang lagi kesusahan, kan sering tuh kita tuh melihat lagi susah, lagi berada di bawah, lagi terpuruk, bikin deh status-status yang mengibakan gitu kan, seakan-akan minta diibakan. Kalau misalnya dia seperti itu, oh berarti dia belum tergolong yang termasuk dikatakan Imam Syafi'i, orang-orang yang punya kemuliaan. Ya, kalau misalnya memang kita mau mempunyai kemuliaan, ya kita tutupin kesusahan diri kita. Jangan sampai orang pada tahu, ini malah dipublikasikan, sengaja diinfokan ke orang-orang. Ya kan? Nggak ada gunanya gitu. Begitupun Imam Syafi'i memberikan nasihat seperti ini itu karena memang kalau misalnya memang kita publikasikan atau kita keluarkan apa yang sedang kita alami, kesulitan diri kita, itu jarang orang yang simpati, benar-benar simpati gitu loh, pengen membantu, pengen ini, jarang sekali. Makanya mendingan kita pendem, kita pikul sendiri, bismillah, kita punya Allah, nanti Allah yang beresin. Seperti itu. Nah, jadi 3 hal ini adalah kita ini nih, kita tanyakan lagi ke diri kita. Apakah kita ini termasuk yang dikatakan oleh Imam Syafi'i mempunyai kemuliaan? Yaitu ada tiga cirinya. Kitmanul faqri, yaitu menyembunyikan kefakiran, seakan-akan dia orang kaya padahal dia fakir, padahal dia orang miskin, tetapi orang melihat dirinya itu nggak miskin, pembawaannya nggak miskin gitu loh, biasa aja gitu, padahal mah hakikatnya mah miskin ya, tapi karena dia mempunyai kemuliaan akhirnya dia bisa menyembunyikan kefakiran. Beda ya, menyembunyikan sama dia itu sombong, beda. Ini jadi memang kondisinya dia hakikatnya dia memang kesusahan, cuman nggak ditampakkan gitu loh. Jadi seakan-akan orang melihat dia itu, oh orang kaya aja. Itu yang pertama tuh. Yang kedua, kitmanul ghadabi, menyembunyikan kemarahan.
Kalau kita mau tergolong orang yang mempunyai kemuliaan, kalau lagi marah jangan meletup-letup, biasa aja, ya. Kemudian yang ketiga, kitman syiddah, menyembunyikan kesusah payahan ketika sedang dialami masalah-masalah kehidupan. Kita tutupin tuh, jangan sampai orang-orang tahu. Sebenarnya ini juga latihan nih. Ini yang kita lawan diri kita sendiri nih sebenarnya. Ya. Menyembunyikan kepakiran. Kita kan kalau misalnya sedang kesusahan pengen banget kan ngadu ke orang, pengen langsung minta bantuan sama orang gitu kan. Nah, itu kita lawan harus diri kita tuh. Kemudian kita atur emosi kita, jangan sampai kalau misalnya lagi marah itu meletup-letup, kan? Kemudian menyembunyikan kesusah payahan dalam kehidupan, jangan sampai orang-orang pada tahu kalau kita lagi susah payah. Sajikan ke orang-orang itu bahwasanya kita baik-baik aja, gitu loh. Itu. Jadi nasihat ini adalah buat diri kita masing-masing. Kita berkaca kepada diri kita. Adakah 3 hal ini di dalam diri kita? Kalau misalnya belum ada nih satupun, kita upgrade ya, kita tingkatkan dikit-dikit nih. Oh, saya nih kalau misalnya lagi kesusahan masih suka update status. Mulai sekarang jangan, nggak perlu update status. Mau ngapain kita? Mau ngarepin ibadah dari orang? Berharap cuman sama Allah. Ya. Berharap cuman sama Allah. Iya. Kalau misalnya kita belum bisa langsung 3 hal ini ada di diri kita, pelan-pelan. Satu hal dulu. Kalau lagi marah nih, jangan meletup-letup. Biasa aja menyikapinya. Walaupun kita kesal dan gondok. Seperti itu. Jadi mudah-mudahan dalam diri kita ini terdapat 3 hal yang menunjukkan kemuliaan yang tadi dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i. Memang kita butuh belajar, nggak bisa langsung serta-merta kita dapat menjalankan 3 hal ini. Belajar satu-satu kita adakan di diri kita. Ya. Semoga kita menjadi manusia yang lebih baik lagi, menjadi hamba Allah yang semakin baik. Mungkin kiranya hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.